oleh TNI sehingga sekali lagi proses hukum harus berjalan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap TNI tidak pudar. Saya kira yang paling penting usut tuntas, kemudian proses hukum. TNI Polri mendalami kasus pembunuhan dan mutilasi 4 orang di Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. 10 orang ditetapkan sebagai pelaku, dengan rincian 6 anggota TNI dan 3 sipil serta 1 orang yang masih diburu polisi. 3 pelaku sipil ditangkap polisi di tempat berbeda. APL dan DU diamankan pada Sabtu, 27 Agustus di lokasi berbeda. Sedangkan pelaku RL diamankan pada Minggu tanggal 28 Agustus sekira pukul 10 waktu Indonesia Timur. Sementara pelaku anggota TNI sudah ditangani POM TNI. Pelaku APL alias J diamankan pada Sabtu tanggal 27 Agustus sekitar pukul 16.29 waktu Indonesia Timur, sedangkan pelaku DU diamankan pada pukul 17 WIB di tempat fitness yang berada di Jalan Ahmad Yani Timika. Polisi saat ini sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku lainnya berinisial RMH yang sudah ditetapkan status DPO oleh Polres Mimika, kata Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Polisi Ahmad Mustafa Kamal saat dikonfirmasi, Senin, tanggal 29 Agustus. Inilah 5 fakta kasus pembunuhan dan mutilasi. 1. Berawal dari jual beli senjata. Keempat korban pembunuhan bernama Arnold Lokbere, Irian Nirigi, Leman Nirigi dan Atistini. Dari hasil penyelidikan diketahui salah satu korban, Leman Nirigi yang merupakan jaringan dari simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB Nduga, pimpinan Egyanus Kogoya, mencari senjata dan amunisi di Kabupaten Mimika. Dirreskrimum Polda Papua, Kombes Faisal Ramadhani mengatakan, awalnya ada masyarakat yang memancing para korban untuk jual beli senjata. Dari transaksi tersebut, ditemukan sejumlah uang senilai 250 juta rupiah. Para pelaku melakukan aksinya. Mereka menyiapkan benda menyerupai senjata api untuk meyakinkan korban. Nah, dari situ ternyata korban ini semuanya dibunuh, uangnya diambil, kata Faisal. 2. Mayat korban dimutilasi. Kabid Humas Polda Papua Kombes Polisi Ahmad Mustafa Kamal menambahkan, para pelaku menghabisi keempat korban itu pada Senin, tanggal 22 Agustus sekitar pukul 21.50 WIB, di SP1 Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika. Setelah melakukan pembunuhan, para pelaku membawa para korban ke Sungai Kampung Pigapu Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika untuk dibuang. Kondisi korban sudah dimutilasi terbungkus dalam karung. Anggota badan korban ditaruh dalam 6 karung berbeda, selanjutnya diisi batu-batu kemudian dibuang ke Sungai Kampung Pigapu, Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika. 3. Kendaraan dibakar. Setelah membuang para korban, pelaku lantas membakar kendaraan yang digunakan korban saat bertransaksi. Setelah membuang para korban ke Sungai Kampung Pigapu Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika, para pelaku menuju ke jalan masuk galian C Kali Iwaka, untuk membakar mobil Toyota Calya yang dirental oleh korban, ungkap Kamal. Kemudian pada Selasa tanggal 23 Agustus pukul 7.30 waktu Indonesia Timur setelah mendapat laporan, anggota kepolisian menuju ke jalan masuk galian C Kali Iwaka sekitar 60 meter dari jembatan. Sesampainya di TKP, ditemukan 1 unit mobil Toyota Astra Calya warna merah tanpa plat nomor, yang telah hangus terbakar dan masih mengeluarkan asap dari sisa kebakaran. Selanjutnya pada Jumat tanggal 26 Agustus sekitar pukul 13.40 waktu Indonesia Timur, anggota jasad korban Arnold Lokbere ditemukan di Sungai Kampung Pigapu, Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika. Sekitar pukul 18.55 waktu Indonesia Timur di SP1 Mimika ditemukan 1 unit mobil Avanza hitam dengan nomor polisi N1082WR yang dirental Arnold Lokbere bersama 3 korban lain. Pada Jumat 27 Agustus, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Timur, anggota kembali menemukan salah satu korban dalam identifikasi di Sungai Kampung Pigapu, Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika. 4. Kondisi korban. Korban yang ditemukan sudah tidak dalam keadaan utuh. Mereka menjadi korban mutilasi. Jadi korban ini ada 4, semuanya dipotong kepalanya dan kakinya, kata Faisal.
Badannya satu belum ketemu, kemudian satu karung berisi kepala, satu karung berisi kaki, tambahnya. Faisal menambahkan, korban pertama ditemukan satu bagian tubuh di dalam karung. Kemudian ditemukan lagi 2 hari yang lalu satu badan. Selanjutnya ditemukan satu badan lagi. Jadi yang belum ketemu adalah satu badan. Sementara yang sudah ketemu 4 kepala dan 4 pasang kaki. 5. 6 pelaku prajurit TNI. Pangdam 17 Cendrawasih, Maijen TNI Teguh Muji Angkasa mengakui, 6 anggota TNI AD yang bertugas di Brigif 20 Kostrad diduga terlibat dalam kasus pembunuhan yang menewaskan 4 warga sipil di Timika. Saat ini ke-6 prajurit sudah ditahan di Denpom Timika, kata Maijen TNI Teguh Angkasa di Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura, dilansir Antara, Senin, 29 Agustus. Teguh Angkasa mengakui Panglima TNI dan Kasat telah memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan dan investigasi terhadap kejadian tersebut. Kodam 17 Cendrawasih telah bekerja sama dengan Polda Papua, untuk mengungkap fakta yang terjadi, karena hukum harus ditegakkan. Bahkan tim sudah melakukan pemeriksaan terhadap ke-6 prajurit, jelas Teguh Angkasa. Ke-6 anggota TNI AD yang diduga terlibat dalam insiden pembunuhan 4 warga sipil itu yakni, Mayor Inhaf, Kapten Indeka, Prakaper, Pratu Ras, Pratu PC dan Pratu R. Sekian cuplikan singkat, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, komen, share dan subscribe.